Seringkali, langkah pertama menuju apa yang kita kira sebagai kebangkitan justru menjebak kita lebih dalam ke dalam lapisan ego yang baru. Di permukaan, mengenal istilah-istilah spiritual seperti kehadiran, kesadaran, atau non-dualitas memberikan rasa pencapaian. Ada euforia sesaat, seolah kita telah menaklukkan sesuatu yang luar biasa. Namun tanpa disadari, pengetahuan itu bisa menjadi ilusi yang lebih halus, membangun identitas baru, yaitu, aku adalah seseorang yang telah terbangun. Identitas ini, meskipun tampak mulia, tetaplah topeng. Ia memperindah ego lama dengan jubah kebijaksanaan, tetapi tak menghapus akar kelekatan itu sendiri. Menyebut diri sadar atau tercerahkan menjadi permainan pikiran, bukan transformasi sejati. Alih-alih membebaskan, kita malah terkurung dalam labirin konsep yang lebih canggih. Mengetahui tentang kesadaran bukanlah sama dengan mengalaminya. Pemahaman intelektual, betapapun dalam, tetap hanyalah bayangan dari realitas. Ia tidak dapat menggantikan pengalaman langsung, seperti menggenggam peta tanpa pernah menjejakkan kaki di tanah yang digambarkannya. Pengetahuan tanpa transformasi tidak membawa kita keluar dari mimpi, melainkan menambah lapisan baru yang lebih meyakinkan. Dalam dunia spiritual, pengetahuan bisa menjadi candu. Kita merasa semakin tahu, namun semakin jauh dari keheningan sejati. Kebangkitan bukanlah penambahan, bukan pula pengumpulan wawasan. Ia adalah pengosongan. Ia bukan pencapaian baru, tetapi pelepasan semua yang menghalangi apa yang sejak awal sudah hadir. Menyadari ilusi ini bukan kegagalan, melainkan permulaan sejati. Ketika kita mulai meragukan euforia, mempertanyakan identitas terbangun yang kita banggakan, saat itulah pintu kecil menuju keheningan sejati terbuka. Sebuah undangan sunyi untuk berhenti mengumpulkan dan mulai mengalami. Kebangkitan yang sesungguhnya bukanlah tentang menjadi lebih, tetapi tentang menjadi lebih sedikit, hingga akhirnya kita hanyalah kehadiran itu sendiri, tanpa nama, tanpa cerita, tanpa pencitraan. Di jalan pencarian, kita diajari untuk menambah pemahaman, menambah teknik, menambah jawaban. Namun, perubahan sejati justru dimulai ketika kita berhenti menambahkan dan mulai mencairkan. Ketika identitas tidak lagi diperkuat, tetapi dilepas perlahan-lahan seperti kabut yang sirna saat matahari terbit. Kebangkitan bukanlah upaya untuk menjadi sesuatu yang lebih, melainkan keberanian untuk menjadi tanpa topeng, tanpa konstruksi, tanpa keinginan untuk dikenal sebagai siapapun. Proses ini bukan penambahan, tapi pelucutan. Bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi melihat bahwa segala yang dibangun di atas ilusi mulai runtuh. Kita sering mengejar jawaban seolah mereka bisa menyelamatkan. Tapi di ruang yang paling sunyi, kita mulai menyadari bahwa jawaban hanyalah bayangan dari pertanyaan yang kita ciptakan sendiri. Melepaskan jawaban palsu bukan berarti menyerah, tapi membuka ruang bagi kebenaran yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang kita cari, kebahagiaan, makna, ketenangan, tidak pernah benar-benar hilang. Ia bukan sesuatu yang harus ditemukan, tapi sesuatu yang perlahan disingkap. Dan justru pencarian itu sendirilah yang menutupinya, seperti langit yang selalu ada, tapi terhalang oleh awan buatan pikiran. Pergeseran hakiki bukan soal memahami konsep spiritual yang lebih dalam, tetapi melihat dunia dengan mata yang tidak lagi dikaburkan oleh kebutuhan untuk menjelaskan segalanya. Dunia yang sama, tapi dengan cara melihat yang berbeda. Saat itu terjadi, realitas tidak berubah, namun kita berubah, dan itu mengubah segalanya. Kebangkitan bukanlah sesuatu yang kita raih, ia lebih mirip dengan sesuatu yang terjadi saat kita berhenti mencoba meraihnya. Dan dalam keheningan itu, hadir kesadaran yang tidak berbicara dengan bahasa, tapi dengan kehadiran, yang tidak menambah siapa kita, tapi mengingatkan bahwa sejak awal, kita sudah cukup. Pikiran datang seperti ombak di laut, tak diundang, tak dapat dikendalikan. Tiba-tiba saja muncul kekhawatiran, rencana, ingatan, angan. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah aku yang berpikir,
Ataukah pikiran sedang terjadi dengan sendirinya? Kita hidup dalam arus pikiran tanpa henti, seringkali tanpa jeda untuk menyadari bahwa kita bukan arus itu. Kita begitu terbiasa menyatu dengannya, hingga lupa bahwa ada ruang sunyi di balik semua itu, kesadaran yang mengamati. Kesadaran tidak berpikir, ia hanya menyaksikan, diam, jernih, dan tak terusik. Di balik badai pikiran yang kadang ribut, kadang lembut, ada langit yang tak berubah. Langit itu adalah diri sejati kita. Pikiran bisa mendung, bisa cerah, tapi langit tetap langit. Dan menyadari bahwa kita adalah langit itu, bukan awan-awan yang melintas, adalah langkah awal menuju kebebasan yang tak tergoyahkan. Sebagian besar penderitaan kita berasal dari identifikasi. Kita percaya bahwa pikiran adalah aku. Kita mempercayai setiap narasi dalam kepala, seolah-olah itu kebenaran mutlak. Namun ketika kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah peristiwa mental, bukan jati diri, kita membuka celah kecil ke dalam keheningan. Dan dari celah itu, masuklah cahaya, bukan cahaya jawaban, tapi cahaya kesadaran. Kita mulai merasakan ada ruang antara kita dan pikiran, ruang yang memungkinkan kita memilih, apakah akan terseret atau cukup mengamati. Kesadaran tidak menolak pikiran, tapi juga tidak diperbudak olehnya. Ia hanya hadir, menyaksikan lalu lalang seperti seseorang yang duduk tenang di tepi jalan. Dan di keheningan itulah, kita menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, rasa pulang. Pulang ke rumah yang tak pernah benar-benar kita tinggalkan. Ada rasa gentar yang muncul ketika kita mulai melepaskan siapa yang selama ini kita kira sebagai diri kita. Seakan kita berjalan di tepi jurang, menatap ke dalam kehampaan yang tak memiliki bentuk, tak memiliki nama. Ego menggigil di ambang ini, karena yang hendak dilepaskan bukan hanya peran, tapi seluruh fondasi semu yang menopang rasa aku. Identitas lama tidak pergi dengan tenang. Ia mencakar, merayu, menakut-nakuti. Ia membisikkan bahwa tanpanya, kita akan hilang. Dan kita percaya, karena identitas itu telah begitu lama menjadi tempat kita bersandar. Kita merasa kehilangan, padahal yang lepas hanyalah ilusi. Rasa takut itu bukan kematian sejati, tapi pembukaan. Bukan akhir, tapi kelahiran kembali ke sesuatu yang lebih dalam. Kematian ego terasa seperti kehancuran, tapi sebenarnya itu adalah pintu. Pintu menuju keheningan yang tak pernah terusik oleh pencitraan atau harapan. Saat kita membiarkan diri runtuh, kita menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak ikut runtuh. Ada yang tetap utuh, bahkan saat segala definisi tentang diri lenyap. Yang tersisa bukanlah versi baru dari diri yang lama, bukan juga pribadi yang lebih spiritual, tapi kesadaran murni yang tidak memerlukan nama, status, atau pengakuan. Ia tidak lahir, dan karenanya tak bisa mati. Ia adalah inti yang selalu ada, menanti untuk disadari. Ironisnya, rasa takut yang paling kita hindari menyimpan kunci menuju pembebasan. Dan hanya ketika kita berani menembus ketakutan itu, melampaui label, melampaui cerita diri, kita akan menemukan bahwa di sisi lain bukan kehampaan, tapi kelimpahan. Bukan kegelapan, tapi terang yang tak berasal dari dunia ini. Kematian identitas bukan kehilangan, melainkan pelepasan dari beban yang tak pernah benar-benar milik kita. Dan dalam kehilangan itu, kita akhirnya menemukan diri yang sejati. Sejak kecil, kita diajari untuk mencari makna, mencari jati diri, mencari keberhasilan. Dan dalam pencarian itu, kita tanpa sadar mulai membentuk diri berdasarkan definisi. Kita menyebut diri pencari, pejuang, pembelajar, bahkan jiwa spiritual. Tapi semakin banyak label yang kita tempelkan, semakin jauh kita dari keaslian. Ketika hidup tanpa definisi, bukan berarti kita kehilangan arah, justru sebaliknya, kita mulai menjadi. Bukan dalam arti menjadi sesuatu, melainkan hadir sepenuhnya sebagai apa adanya. Tak lagi mengejar citra diri, tak lagi mengejar kepastian. Karena pada akhirnya, segala yang sejati muncul bukan dari kepastian, tapi dari keterbukaan.
Kebutuhan untuk mendefinisikan segala sesuatu muncul dari ketakutan akan ketidakpastian. Kita merasa aman ketika bisa memberi nama, memberi arti. Tapi ketenangan sejati tidak lahir dari memahami, melainkan dari keberanian untuk berdiri di tengah ketidaktahuan, tanpa lari, tanpa menghakimi. Di sanalah ruang baru terbuka, ruang untuk mengalami, bukan menganalisis. Ketika definisi ditanggalkan, hidup tak lagi menjadi teka-teki yang harus dipecahkan. Ia menjadi tarian yang bisa dinikmati detik demi detik. Dan dalam tarian itu, tidak ada langkah yang salah, tidak ada peran yang perlu dimainkan. Kita bebas menjadi wujud dari kehadiran itu sendiri, sunyi, sederhana, namun begitu dalam. Kejernihan sejati tidak muncul karena kita akhirnya tahu siapa kita. Ia muncul saat kita tak lagi perlu tahu. Saat kita tak lagi terikat pada bentuk, cerita, atau label apapun. Saat kita hadir, tanpa harus menjadi siapapun. Dan pada saat itulah kita tidak lagi mencari. Kita hanya ada, di sini, di saat ini. Bukan sebagai definisi, tapi sebagai kehadiran murni yang mengalir, apa adanya. Kita terbiasa hidup di antara gema, pikiran yang terus mengulang masa lalu, dan kecemasan yang mencuri masa depan. Dalam keramaian batin itulah, kita jarang benar-benar hadir. Padahal, kehidupan yang sesungguhnya tidak terjadi kemarin atau nanti. Ia selalu dan hanya terjadi sekarang. Namun kehadiran tidak muncul dari usaha keras untuk diam. Ia muncul ketika kita berhenti memperjuangkan narasi dalam pikiran, dan mulai merasakan apa yang sedang berlangsung, apa adanya. Ketika tidak ada lagi dorongan untuk mengubah momen ini, maka keheningan pun muncul. Dan dari keheningan itu, hidup menjadi utuh. Keheningan bukan absennya suara atau pikiran, melainkan tidak lagi melekat padanya. Pikiran boleh datang dan pergi, suara dunia boleh riuh, tapi di kedalaman kesadaran, kita tetap diam. Diam bukan sebagai ketiadaan, melainkan sebagai keutuhan yang tak tergoyahkan. Dalam hadir yang utuh, momen biasa menjadi luar biasa. Langit senja yang dulu kita lewati begitu saja, kini menembus hati. Senyum seseorang, desir angin, bahkan detak napas sendiri, semuanya mengandung keajaiban yang selama ini tertutup oleh kegaduhan mental. Kita mulai hidup, bukan hanya berpikir tentang hidup. Tak ada lagi kebutuhan untuk menganalisis atau memberi makna pada segalanya, karena kehadiran itu sendiri sudah cukup, sudah utuh, sudah penuh. Ketika kita berhenti menilai, membandingkan, atau menunggu sesuatu yang lebih, saat itulah kita benar-benar hidup. Dan di tengah keheningan itu, kita menyadari, kita tidak perlu lari kemana-mana untuk menemukan kedamaian. Ia sudah ada di sini, menunggu kita kembali dari pelarian yang tak pernah perlu dimulai. Ia hadir dalam setiap detik yang kita sadari sepenuhnya, dalam diam yang justru menghidupkan. Kita sering mengira bahwa kedamaian harus didapat setelah semua masalah selesai, setelah orang lain berubah, atau setelah dunia menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi hidup tak pernah tunduk pada rencana kita. Dan jika kebebasan bergantung pada kondisi luar, maka kita tak pernah sungguh bebas, kita hanya beristirahat di sela badai. Kebangkitan sejati bukan berarti hidup tanpa kesulitan, tapi hadir dalam hidup tanpa diperbudak olehnya. Ketika kesadaran mulai menggantikan reaksi otomatis, kita tak lagi terseret oleh gelombang emosi atau pikiran. Kita melihat amarah, ketakutan, kesedihan, tapi dari kejernihan, bukan keterikatan. Saat dunia luar terus berubah, kesadaran menjadi satu-satunya tempat yang stabil. Di sanalah kita menemukan ruang untuk merespons, bukan bereaksi. Reaksi datang dari luka dan pola lama. Respons lahir dari kehadiran. Dan dalam kehadiran itu, bahkan penderitaan pun kehilangan kuasa untuk menguasai. Masalah tetap muncul, dunia tetap menantang, tapi perbedaannya terletak pada siapa yang hadir saat itu, ego yang panik, atau kesadaran yang tenang. Ketika kita tak lagi dikuasai oleh pikiran, kita bisa melihat segalanya dengan mata yang baru. Bahkan kesulitan pun menjadi guru, bukan musuh.
Kebebasan sejati lahir saat kita berhenti menuntut dunia untuk menyembuhkan luka batin kita. Saat kita menyadari bahwa tak ada satupun hal di luar sana yang bisa memberi kita kedamaian yang bertahan lama. Karena kedamaian itu bukan dicari, ia disadari. Dan ketika kesadaran itu menembus lapisan demi lapisan harapan dan ketakutan, kita tiba di tempat yang tak bisa diganggu oleh dunia. Tempat itu tidak jauh, tidak tersembunyi. Ia ada di dalam, di sini, sekarang. Setiap kali kita bertemu seseorang, kita jarang benar-benar melihat mereka. Yang kita lihat seringkali hanyalah pantulan masa lalu, label, harapan, luka, dan proyeksi yang tak selesai. Tanpa disadari, hubungan pun menjadi arena ego, bukan ruang kesadaran. Kita tidak hadir untuk satu sama lain, kita hadir untuk ide tentang satu sama lain. Namun ketika kesadaran menjadi dasar hubungan, sesuatu yang dalam dan nyata mulai muncul. Kita berhenti melihat orang lain sebagai karakter dalam cerita kita, dan mulai melihat mereka sebagaimana adanya, manusia utuh dengan kerumitan dan keindahan yang tak bisa diringkas oleh kenangan atau asumsi. Keajaiban muncul saat kita berani hadir tanpa membawa kacamata lama. Ketika kita tidak lagi menilai seseorang berdasarkan versi mereka di masa lalu, kita memberi mereka ruang untuk berubah, tumbuh, dan menjadi baru. Dan yang lebih penting, kita pun ikut berubah bersama mereka. Hubungan yang terlahir dari kesadaran bukanlah tentang memiliki atau mengisi kekosongan, tapi tentang berbagi kehadiran. Tidak ada tuntutan untuk saling menyembuhkan, tidak ada kebutuhan untuk saling membuktikan. Yang ada hanyalah dua kesadaran yang saling menyentuh, tanpa filter, tanpa peran. Ketika filter masa lalu dilepaskan, keintiman sejati pun lahir. Bukan keintiman yang dibangun dari cerita yang sama atau kecocokan semu, tapi keintiman yang tumbuh dari momen ini, dari keberanian untuk saling melihat tanpa topeng. Dalam keheningan itu, hubungan menjadi cermin, bukan untuk menguatkan ego, tapi untuk membongkarnya. Dan lewat relasi yang jernih, kita belajar mencintai tanpa menggenggam, merangkul tanpa melekat. Karena pada akhirnya, transformasi hubungan bukan dimulai dari kita, tapi dari aku yang hadir tanpa beban masa lalu. Banyak yang mengira kebangkitan adalah puncak dari perjalanan, sebuah momen agung yang datang sekali, mengubah segalanya, lalu menetap selamanya. Tapi kesadaran bukan sebuah puncak, ia adalah jalan yang terus dibuka ulang, setiap saat. Ia bukan ledakan cahaya yang spektakuler, tapi cahaya lembut yang menyinari langkah-langkah kecil sehari-hari. Kita tidak hidup dalam momen-momen istimewa. Kita hidup dalam keseharian, dalam membuka pintu, menyeduh teh, mendengarkan suara hujan, dan menyapa orang-orang di sekitar. Dan justru di sanalah latihan sejati dimulai. Kesadaran bukan sesuatu yang dipanggil saat meditasi atau krisis, tapi sesuatu yang dibawa ke setiap percakapan, keputusan, dan langkah. Menjadikan kesadaran sebagai gaya hidup berarti hadir bahkan saat segalanya tampak biasa. Tidak menunggu momen besar untuk merasa hidup, tapi menghidupkan setiap momen kecil. Karena dalam kehadiran itu, tak ada lagi yang biasa, semuanya menjadi sakral. Perubahan sejati tidak terjadi dari luar, bukan dari pindah tempat, ganti pekerjaan, atau mencari pengalaman baru. Ia terjadi saat kita mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Mata yang tidak terhalang oleh penilaian, pengharapan, atau trauma lama. Mata yang jernih, yang hadir sepenuhnya. Kesadaran sebagai gaya hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi utuh. Menerima bahwa bahkan saat kita tersesat, kita bisa kembali. Bahwa setiap detik adalah pintu masuk kembali ke keheningan. Kembali ke kejelasan, kembali ke diri yang tak pernah benar-benar pergi. Dan disitulah, kebangkitan bukan lagi tujuan. Ia menjadi cara hidup. Sebuah ritme yang lembut namun kokoh. Sebuah pengingat terus-menerus bahwa kita tidak di sini untuk mencari sesuatu. Kita di sini untuk hadir. Untuk hidup sepenuhnya dengan mata dan hati yang terbuka. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan,
Silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.